lupa kapan. Oke, lanjut. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang proyek yang berkaitan dengan PWM plus with modulation. Nah, di program ini kami melanjutkan program yang kemarin, menambahkan output berupa motor DC berupa kipas ya, kipas angin ketika inputnya berupa suhu. Ketika suhu di atas 28, maka kipas akan menyala di ke bawah, coba ke bawah. Kipas akan menyala di bawah lagi, bawah, di LC. Ya itu kipas akan menyala di PWM 90 ya, maksimal di 255. Kipas akan menyala di PWM 90, dan untuk PWM yang kedua kita implementasikan di lampu warna hijau ya. Ketika di bawah kondisi di bawah 28 derajat Celcius, maka lampu yang berwarna hijau akan berkedip ya. Itu untuk rangkaian untuk codingannya sama seperti kemarin, cuman Ini menambahkan itu lampunya saja. dua ya, lampunya ya. Iya Pak, merah sama Oke, hijau. ya. Oke. Lanjut. Untuk motor DC-nya nanti ketika 28 ke bawah akan low ya. Bisa dilihat dari layar digital 4, aduh yang tadi. atas. Di bagian netral, nah itu nah di bagian netral ada digital grade 4 low, digital grade 5 low, sama analog grade di 3 itu no ya PWM. Nah itu menandakan bahwa motor akan mati. Ini di bawah ketika LC, ketika di atas 28 maka akan di PWM 90. Langsung aja masuk ke rangkaian. Ganti Proteusnya ya. G. Apakah sudah Nah, tadi? Ya. sudah. Nah, Oke. seperti ini rangkaian dari kami yang dibuat. Ada tambahan di modulation, ada tambahan di modul motornya ya. Bisa langsung dijalankan. Ya, tarik ke bawah dulu ya, oscilloscope-nya. Suhu ruang apa itu? Suruh Ruangan 15. Oke. Bisa di osiloskopnya yang warna merah ya. Untuk lampu LED hijau. Lampu Nah, LED-nya coba dimainkan di suhunya biar nah ini hijau nyala. Iya Pak. Itu kan ketika di angka 27 maka Motornya nyala itu ya. buatan Pak. belum, Pak. Nyalanya di 28 Pak. Oke. Tapi Terus ketika 27 sih ya lampu LED akan PDP konstan Pak. Konstan di atas. Nah, ketika ke bawah 25 ya 29. Oke, lampu merah nyala, motor Nyala. akan nyala. nyala. Tapi motornya nggak kelihatan. Oh lah ini baru Ini, kelihatan. Pak. Pelan-pelan. Oke. Iya. Terus osiloskopnya dipakai ngamati apa itu? Ngamati si motor sama LED warna hijau Pak. Dipakai ngamati motor sama LED hijau. Iya Pak. Iya. Berarti ini sinyal yang masuk ke motor ya, PWM-nya ya. Iya Pak, Iya, Pak. motor. Oke, bagus ini malah PWM-nya dimasukin skop. Coba itu horizontalnya rada dibuka dikit, bisa nggak digedein ini skopnya biar. Nah, begitu. Nah, bagus ini. Itu kira-kira berapa PWM-nya itu? Makin panas, makin bisa enggak? Berubah enggak coba? Oh, kalau itu konstan Pak, belum bisa Pak. Oh, Belum konstan. bisa.
Paling kan di atas 7 di atas 27 derajat itu Itu loh, Pak. Saya sajane kan lebih bagus nek mbok bagi lagi tuh. Artinya jika suhunya di atas misalnya tadi 27 ya. Nanti nggih, nek suhunya di atas 30 motornya lebih kencang berputarnya. Itu lebih bagus itu saja. Ada apa-apa nanti untuk proyek yang lab 3. nggih, Pak. Jadi kamu malah sudah komplit ini. Yang mau saya jelaskan tentang motor, tentang LCD malah masuk. Ini juga bisa menjadi contoh bagi yang lain nih. Sekaligus perkuliahan untuk proyek nanti minggu depan itu kelompoknya Rizal sama Mas Adan Pramana apa siapa ini? Mas Ya, Adi. Mas Adi Pramana. Ini nggak usah buat lagi, ini cuma menyempurnakan ini motornya di PWM-nya diberi variabel supaya naik turun ini lebih bagus. Sudah. Nggih, Pak. Baik, Pak. Ini nggak usah diubah, ini nanti dikumpulin aja. Sekaligus yang lain mungkin bisa nanya nih apa yang mau ditanyakan. LCD sudah ini dijelaskan dan kemarin juga sudah banyak yang pakai LCD. Ini motor DC ya. Nggih, Iya, Pak. Pak, motor DC. Motor DC. Mungkin yang perlu ada yang ditanyakan mungkin drivernya atau apa. Atau saya tanya, itu yang merah untuk apa Mas? Di stop dulu aja. Boleh Mas Rizal, boleh Mas Adi Pramana, silahkan. Yang merah yang ini, Pak. merah itu toh PCB itu toh dijelaskan coba biar temennya juga tahu apa itu. Monggo dari Adi bisa. Ini untuk menjalankan motornya, Pak, yang di sini. Motor driver. Iya, motor DC yang Ya. di sini. Ya, terus cara bekerjanya bagaimana? Itu Jadi, kan dapat input dari Arduino. iya, jadi saat sudah ada input dari Arduino Inputnya dari Arduino berupa apa? berupa arus, Itu iya, di zoom dikit bisa enggak? Zoom dikit aja. Bagus. Kiri dikit, rada geser kiri dikit. Biar udah up. Ini Arduino-nya dapat pin D berapa itu? 5, D4, 3, 4, D3. dan 5, Pak. Nggih, Pak. Iya toh? Itu Iya, bedanya apa saja fungsinya D3, D4, Eh, D5 ini sekaligus sambil kuliah motor nih. nggih. Setahu saya sih ketika dikoordinatkan kan ketika di 5 motor kan bergerak kanan, Pak. Tapi ketika dibalik di lalu naik, maka motor akan bergerak ke arah kiri, Pak. Itu mengatur putaran motor. Putaran. Dia bisa putar kiri, bisa putar kanan gitu ya. Nggih, Pak. Ya. Terus supaya putar kiri apa yang dimasukkan? Atau apa yang Eh, dikeluarkan Arduino? di pin 5 akan low, pin 4 akan high, Pak. Terus pin 3 Pin 3 akan menggunakan PWM, Pak. D3 mengeluarkan PWM. Nggih. Terus kalau mau tadi putar kiri ya, kalau putar kanan Kebalikan, Pak. Jadi 5 high, 4 low, 3 tetap PWM, Pak. ya, yang lain dengerin ya, yang lain dengerin ini. Jadi motor itu sebetulnya mengendalikan motor itu kan gampang nek DC ya. DC itu sebetulnya nek polaritasnya dibalik ya, itu putarannya yang balik. Jadi kalau ada motor DC kabelnya kualik jangan takut kebakar. Wah ini nanti kebakar enggak itu ya. Cuma putarannya terbalik, mau ke kiri mau ke kanan. Nah, supaya bisa dikendalikan maka digunakan namanya driver motor. Sebetulnya itu aja fungsi dari merah ini. Merah ini turunin dikit bisa deh gambarnya. Nah, turunin lagi biar kelihatan. Nah, udah. Ini namanya motor driver. Ini sekaligus materi kuliah hari ini sebetulnya mau tak lanjutkan ini sekaligus ya udah. Ini sudah ada punyanya Rizal sama teman-temannya ya. Saya manfaatkan aja daripada muter di YouTube kelamaan. Begitu ya kira-kira untuk yang lain bisa dipahami. Ini nanti di-share ya Mas ya di chatnya Zoom ya. Terus Nggih, yang Pak. kedua Arduino-nya juga IDE-nya di-share ya.
Jangan Iya. hex-nya ya. Kemarin itu ada yang di-share itu hex-nya loh, yang nggak ada gunanya. Tuh ya. Yang di-share ya file titik-titik ino-nya. Misalnya apa, kamu bikin kemarin itu ADC misalnya ya. Pengendali lampu misalnya, titik ino. Nah, kira-kira begitu. Oke, saya cukup sekian. Ini bagus ini. Kelompok ini sekaligus memberikan materi tentang motor. Terima kasih. Ini anggotanya lengkap enggak ini? Dua-dua Mas Rizal ya. 147 ini yang siapa nih? Adi, Pak. Yang Mas Adi Adi. Pramana. Iya. Yang 148 Abizar. Pak. hadir enggak nih? Hadir, Pak. Hadir Mas bisa. Oke, lengkap. Oke, udah. Stop ya. Share ya Mas Adi Pramana nanti di chat roomnya. Saya tawarkan selanjutnya kelompok berikutnya, silakan. Langsung share screen aja, open mic, share screen. Ini saya record perkuliahan ini, nanti kita lihat lab 1 itu pertemuan ke-10 ya. Nanti tak share di YouTube nanti. Rombel 1, 2, 3. Saya belum sempat upload dan ini. Nah, nanti sudah sempat saya upload semuanya. Saya record tujuannya untuk itu. Silahkan lanjut kelompok berikutnya. Sambil nunggu kelompok berikutnya, saya mau presensi sekalian dulu. Ini presensinya cuma 10 orang soalnya yang rombel ini, yang lainnya ikut MBKM sehingga lebih cepat absennya. Minggu ke-11. Oke. Ini project PWM gitu ya. Saya panggil satu-satu, Anda mohon menjawab panggilan saya. Doni Darmawan ini ada? Doni Darmawan tidak ada ya. Putri Fauziah ada? Hadir, Bapak. Hadir. Tegar Cahya Saputra? Hadir, Pak. Hadir. Awaludin Ramadan? Hadir, Pak. Hadir. Ana Latifah? Hadir, Pak. Yeni Maharani? Hadir, Pak. Hasna Hadir, Azalfa? Pak. Hadir. Jonatur Simanjunta? Hadir, Pak. Hadir. Fitri Arifiyati? Hadir, Bapak. Hadir. Rizal hadir tadi ya. Oke, terima kasih. Ini presensinya nanti silahkan divalidasi. Oke, lanjut silahkan. Siapa yang mau maju? Nggak harus nunggu lengkap anggotanya, enggak apa-apa. Share dulu aja, nanti anggotanya sambil nyusul, gitu kan. Jadi nggak Izin buang-buang. masuk, Pak. Ya, silahkan Hasna. Mempresentasikan dari kelompok 3. Izin share screen ya, Pak. Ya, share screen, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hasna Azharul Masani. Lalu yang kedua ada Jonato Stephen Simanjuta, dan yang terakhir ada Fitri Arifiyati. Lengkap ya ini ya timnya ya. Iya, Pak. 19, 20, 21. Oke, lanjut. Kelompok 3 ini akan mempresentasikan PWM. Untuk program Arduino ini akan dibacakan oleh Fitri. Silakan. Izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi untuk programnya yang pertama cos in analog in pin sama dengan A0 itu nilai konstan pin input analog untuk potentiometer. Kemudian untuk pin ke-9 itu untuk output analog LED-nya. Kemudian ke void setup serial begin 9600 itu untuk inisiasi serial pada 9600 bit per second. Kemudian ke void lab itu membaca analog dalam nilai untuk analog rate-nya. Kemudian untuk output value sama dengan map itu untuk memetakan ke kisaran analog. Jadi analognya 0 sampai 1023, kemudian diubah ke digital 0 sampai 255. Kemudian untuk print ke serial monitornya itu serial print sama dengan sensor. Kemudian serial print sensor value, serial print output sama dengan angkanya, kemudian serial print output value-nya. Kemudian untuk delay-nya selama 1 detik. Untuk rangkaian pada Proteus-nya akan dijelaskan oleh Jonatur. Terima kasih. Silakan Jonatur untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk Mbak Hasna. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja PWM pada Proteus. PWM atau Pulse Width Modulation merupakan salah satu teknik modulasi dengan cara pulse atau Darty cycle dengan nilai amplitude dan frekuensi yang tetap. Pada aplikasi PWM ini terdapat potensiometer yang berfungsi sebagai Darty cycle atau rasio perbandingan. Bisa nggak di zoom dikit? Mohon maaf Mbak Hasna, tolong di zoom. Ya Mbak Hasna, zoom dikit, geser kanan dikit. Oke. Naik dikit. Nah, udah. Oke, lanjut. Potensiometer ini berfungsi sebagai Darty cycle atau rasio perbandingan antara lebar pulsa TH dengan periode T. Lalu ada virtual terminal sebagai instrumen value atau F output dan Darty cycle rasio perbandingan pada PWM-nya. Dan ada rangkaian yang kami buat pada saat ini hampir sama seperti rangkaian ADC kemarin, di mana pada rangkaian ini hanya ditambah osiloskop sebagai instrumen PWM-nya. Dapat kita lihat, dapat kita simulasikan, mohon maaf Mbak Hasna, pada posisi 25%. Oke. Lampunya boleh terlihat? Iya, sebentar. Oh, siap. Itu udah. Oke, sama posisi virtual terminal dan digital osiloskopnya, boleh Mbak? Virtual terminalnya geser ke atas dikit. Sudah terlihat. Udah. Ya, terima kasih. Pada potensio dengan keadaan 25%, maka output pada value yang dihasilkan sebesar 63. Ya, dan lampu LED masih dalam kondisi mati, dan Darty cycle atau rasio perbandingan dengan posisi lebar pulsa TH lebih pendek. Lalu pada keadaan 50%. Boleh dinaikin, Mbak? Nah. Oh iya, terus. Ya. Oke. Baik. Pada saat keadaan 50%, maka output pada value yang dihasilkan yaitu sebesar 1,27. Dan lampu LED menyala sangat redup. Dan Darty cycle atau rasio perbandingan dengan posisi lebar pulsa setengah dari periode T-nya. Lalu boleh dinaikkan lagi pada posisi 75%. Oke. Pada saat ini, maka output value yang dihasilkan sebesar 196. Lampu LED menyala cukup terang dan Darty cycle atau rasio perbandingannya dengan posisi lebar pulsa yang cukup panjang. Ya, terlihat pada osiloskop digitalnya. Boleh dinaikin hingga 100%, Mbak. Oke. Pada posisi
potensi 100%, maka output value yang dihasilkan sebesar 255 atau maksimal. Sedangkan LED menyala terang dan Daughty cycle atau rasio perbandingan pada posisi amplitudonya. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan salah katanya mohon maaf. Terima kasih. Oke, bagus. Bagus, ini untuk yang lain ya. Kalau yang tadi kan si kelompoknya Rizal itu kelemahannya PWM-nya itu tidak variabel, tapi outputnya motor, bagus. Ini outputnya cuma lampu, tapi variabel dan dikeluarkan di virtual terminal dan di scope, jadi kelihatan. Itu saya kira ini jelas. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Harapan saya sih dengan contoh-contoh ini yang sekaligus proyek yang dibuat teman Anda paham. Jadi ini nanti tinggal menyempurnakan aja ya, ini kelompok ini juga sama nih. Outputnya diganti motor aja, motor DC, nanti tinggal disempurnakan drivernya kayak tadi toh. Nah, jadi saling ini silang dengan kelompoknya Rizal. Kalau tadi adaptasinya ke variabel PWM-nya, kalau yang ini adaptasinya ke driver motornya. Itu aja. Ini sudah jadi, nanti jadi lab 3. Tuh. Oke, terima kasih kelompok yang ini. Silahkan di-share di chat Zoom inonya dan project. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Ini pesertanya cuma 16 ya. Oke, silahkan. Ya, Mas Alfian. Apakah sudah muncul, Pak? Ya, ini nomor NIM-nya 151, 150, 149. Oke, saya catatnya dulu. Ya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu ada Mas Aditya Pratama Putra, ada Ardan, dan saya sendiri. Masuk enggak? Masuk. Mas Ardan sama Mas Aditya ada. Aditya sama Mas Ardan ada. Tadi tak lihat kayaknya tulisannya ada. Kalau bisa on kamera ya, presentasi itu timnya maju satu, anggotanya on kamera gitu ya. Jadi bisa betul-betul serius latihan presentasi. Ada enggak nih Mas Aditya sama Mas Ardan, Mas Alfian? Ada, Pak. On kamera Mas Alfian. Iya Pak, sebentar Pak. Kan cuma paling 5 menit ya. Oke, kalau yang sudah seperti Jonatur ya enggak apa-apa. Benar, Pak. Yang presentasi aja ini Mas Aditya, Mas Ardan sama Mas Alfian. On kamera coba. Iya, sebentar Pak. Ya. Kecuali kalau sinyalnya sulit ya enggak apa-apa. Nanti tapi minimal on sebentar. Enggak ada nih, yang ada cuma Mas Alfian. Oke, lanjut langsung Mas Alfian. Ini programnya ini akan dijelaskan oleh Mas Ardan dan Mas Aditya. Oke, saya persilakan kepada Mas Ardan. Apakah sudah masuk? Suaranya kecil Mas Ardan. Oke, benar. Ardan mana? Tes. Enggak ada suaranya. Tes. Halo. Tes. Halo. Apakah sudah masuk? Sudah. Ya udah, ya oke gitu dong. Nah, Nah, paling 5 menit aja. Ayo, kan langsung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai port value sama dengan program aplikasi PWM yang telah kita buat. Yang pertama itu di void loop-nya langsung, yaitu port value sama dengan analog read A0, menunjukkan bahwa port value akan membaca inputan nolnya.
Terus wallport diatur itu sama dengan port value kali agak zoom bisa. Dari yang sini Mas, yang cons input dari Oke, saya akan menjelaskan lagi yaitu const integer port sama dengan A0, lalu count integer lagi, let pin sama dengan 6, integer port value sama dengan 0, terus integer PWM sama dengan 0, dan integer port sama dengan 0. Nah, di sini penyesuaian setupnya yaitu serial izin dimulainya, terus pin mode A0 itu inputan, terus pin mode lagi let pin sama dengan outputnya. Terus saya akan menjelaskan port value sama dengan analog A0, maka nantinya port value akan membaca inputan dari A0-nya. Terus wallport-nya itu setting value-nya dari port value kali 5 dibagi 1023. Lalu PWM-nya juga disetting menjadi map port value, 0, dan seterusnya itu. Lalu analog rate let pin yaitu seperti di atas pada pin Arduino yang 6, nomor 6. Port value maka akan memasukkan nilai port value-nya. Kayak set value gitu. Lalu delay PWM-nya memasukkan nilai dari port value-nya tadi. Bisa dari Mas Aditya mungkin menjelaskan lanjutannya. Mas Aditya. Saya akan melanjutkan Pratama Putra ya, lanjut dijelaskan tuh. Lanjutkan penjelasan dari Mas Ardan. Untuk port value-nya dengan analog gate A0, maka port value akan membaca input A0. Untuk port diatur port value sampai 1023, PWM-nya diatur 255. Untuk analog rate LED pin yaitu seperti di atas pada pin Arduino nomor 6, port value maka akan memasukkan nilai dari port value. Delay memberi delay kedip LED dengan PWM atau nilai PWM sesuai yang dirumuskan. Analog rate 11 atau pin 11 Arduino memasukkan nilai PWM sesuai yang dirumuskan. Untuk serial pin menampilkan kata serial pin memanggil nilai port value, port PWM sesuai yang dirumuskan serta diberi delay. Oke, mungkin penjelasan yang tadi yang const integer-nya untuk menempatkan pada pin-pin Arduino, lalu yang port value, PWM, serta yang langsung ke Proteus-nya saja Mas Alfian. Ya, awalnya. Ya. Langsung ke Proteus-nya. Ya, zoom dikit. Ini. Ya. Ya, jelaskan selintas. Ini ketika jalankan. Ini pakai motor ya? Iya, Pak. Oke. Ketika dijalankan, maka inputan ini nanti akan menampilkan virtual terminal dan nanti sinyalnya ada masuk di sini. Pin 11 tadi memasukkan sinyal PWM, yang nomor 6 ini
sinyal dari potensio tapi menggunakan delay PWM. Ini ketika voltnya dalam keadaan 0. Ya, oke. Terus. Ini saya naikkan, nanti setiap naik ini, setiap garis ini itu LED mati, lalu yang naik ini LED akan menyala. Ya. Motor masih belum bergerak. Oke, saya naikkan. Motor masih bergerak pelan. Dan ini LED-nya LED kedip-kedip ya, LED-nya ya. Jadi Iya, on Pak. off-nya mengikuti Ini besar PWM-nya PWM. ya. Benar, Pak. Presentasi PWM-nya ya. Iya, Pak. Oke, ya oke, enggak apa-apa. Sebagai delay-nya BBM-nya, Pak. Ya. Ini saya teruskan. Nyala LED-nya semakin lama dibandingkan yang awal. Dan ini bisa dilihat. Ini bisa di pause. Nilai potensionya yang ininya 655. Ini tegangannya 3 plus itu. Terus yang PWM-nya masih 163. Ini masih potensinya 64%. Ya. Coba dipentokin 100%. Kalau dalam LED-nya keadaan jadi nyala 100%, terus ya. iya, Pak. Benar, Pak. Motornya putar lebih kencang. Itu ada off-nya tapi sebentar ya. Iya. Nah, ini nyala terus. Oke, motornya nyala juga. Motornya makin kenceng enggak itu? Makin kencang, Pak. Dari Makin sebelumnya kenceng ya. lambat. Ya. Saya dari sini kan nggak kelihatan, saya nanya. Sinyalnya menjadi lurus. Ya. Oke, bagus ini. Ini motornya dia nggak pakai driver, tapi langsung simulasi di Proteus. Ada juga ini. Ini motor DC juga ya? Iya, Pak. Oke. Ini bagus ini. Udah lengkap ini. Oke, mungkin ada yang mau tanya mungkin? Atau mau dijelaskan tambahan lagi, Mas Alfian? Atau sudah cukup? Ada mungkin dari kelompok kami, mungkin Oke. ini Mungkin nilai kalau PWM. temannya ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh. Kita kan belajar bersama. Maksimal ini. nilai PWM-nya yaitu 255, nilai potensionya 1023. Ya, mungkin itu, Pak. Di map ya kayak tadi berarti. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Alfian. Bagus, ini juga bagus, bisa dipakai untuk belajar teman-temannya. Jangan lupa di share Ino dan Proteusnya. Jangan hex-nya saja ya. Kemarin ada yang nge-share hex-nya tok. Lah nek hex-nya tok ya temannya mau belajar dari mana, nggak ngerti codingnya. Oke, ya terima kasih. Udah boleh close kamera bertiga. Tadi enggak sebentar kan lumayan. Temennya bisa tahu juga wajahnya. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Sudah 3 kelompok nih, bagus. Kelompoknya Mas Alfian tinggal share di chat. Selanjutnya, monggo. Kelompok 1 ingin maju. Ya, silahkan langsung saja. Izin masuk ya Bapak, sebentar mau share screen. Ya. Ini 13, 14, 15. On kamera semua saya minta. Sopo, Doni, enggak ada ya. Berarti cuma Putri sama Tegar ya. Oke, sudah on semua. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1.
Di sini sebelum masuk ke Proteusnya, saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Di sini itu ada menggunakan pin 8 sebagai saya menggunakan pin 8 sebagai inputan motor A dan mengatur bahwa tampilan di serial print pada 9600 baud. Lalu saya mengatur bahwa pin A ini, pin motor A ini dan motor B ini sebagai PBM adalah sebagai outputnya. Lalu berikutnya adalah pin analog ADC. Nah, di sini saya menggunakan variabel sensor di mana menggunakan pin A analog 0. Lalu untuk program DAC di sini saya menggunakan digital write motor A dan motor B. Kemudian untuk analog write-nya saya menggunakan pin PWM. Di sini sudah terdapat suatu fungsi sensor seperti ini. Lalu masuk ke Proteusnya langsung saja ya Bapak. Ya, langsung. Akan dilanjutkan oleh Tegar. Silahkan Tegar. Terima kasih. Ya, izin masuk. Jadi di sini kita menggunakan Potensio dan Arduino R3, lalu menggunakan driver L benar nggak kelihatan, driver L293. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini kita ada virtual terminalnya dan osiloskopnya. Di virtual terminal kita memperlihatkan nilai PWM-nya. Nilai PWM-nya itu tergantung dengan nilai potensionya, nilai potensio, dan di osiloskopnya kita ini yang sinyal kuning itu sinyal untuk PWM dan sinyal yang biru itu untuk sinyal inputnya. Kita coba naik turunkan potensionya. Jika potensio naik mentok di 100%, maka motor akan berputar cepat dan nilai PWM-nya di 255. Lalu jika kita turunkan perlahan, maka motor tersebut akan berputar akan diperlambat putarannya dan sinyal pun akan berubah seperti yang terlihat di rangkaian. Mungkin dari Putri ingin menambahkan. Baik, di sini kalau misalkan potensionya itu paling rendah, motornya itu akan berhenti dan sinyalnya itu, sinyal PWM-nya akan seperti ini. Kalau maksimal? Kalau maksimal, motornya lebih cepat Pak motornya. Ya, langsung maksimal langsung. Ya. Baik Bapak. Seperti ini Pak. Di sini sudah muncul sinyal PWM. Angkanya berapa nih? Angkanya 22. Kalau maksimal itu sebentar Bapak. Di sini sudah 100%, angkanya 255. Ya. Oke. Bagus. Ya. Sekian dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini sekaligus masukan buat yang lain ya. Ini nanti yang lab ketiga itu kan mengendalikan motor tuh. Nah, motornya itu di samping dikendalikan kecepatannya menggunakan PWM, dikendalikan arahnya. Jadi putar ke kiri dan putar ke kanan ya untuk semua kelompok ini nanti. Jadi motor tadi kan di kelompok 1 kan tadi ada itu drivernya itu. Ini sama kayaknya ini pakai driver nih. Ini bisa dipakai juga ini. Jadi dia bisa putar kiri dan putar kanan. Nanti dikendalikan
Itu. Nah, ini kan enak nih, sudah jadi nih, kecepatannya sudah bisa. Tinggal Anda nambahi variasi putar kiri dan kanan. Sudah jadi nanti untuk lab yang ketiga untuk minggu depan. Oke, bagus. Mungkin silahkan kalau ada pertanyaan. Yang lainnya. Udah ya, cukup? Oke, terima kasih Tegar dan Putri. Ini kebetulan saya ada rapat mendadak di fakultas ya. Saya izin nanti kira-kira jam 12 saya siap. Anda tinggal dulu enggak apa-apa. Nanti tak share di grup WA. Kan ini tinggal berapa kelompok. Nah, kelompoknya Mas Tegar sama Mbak Putri ini di-share-nya di grup WA aja enggak apa-apa. Ininya Ino dan Proteusnya. Gitu, saya minta maaf nih karena dadak ini ternyata saya pengennya sebetulnya longgar waktunya, ternyata ada dadaan. Itu saya akhiri dulu recordnya ini, kemudian